Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat sore buat Bapak dosen. Pada hari ini dalam rangka perkuliahan kita hari ini kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi dan presentasi kami. Selain itu, sebelum itu kami dari kelompok 8 terdiri dari beberapa orang, yaitu pertama ada Dia Pratiwi dengan BP 22, Sepira Sekarahman dengan BP 23, Zamri BP 24, Verly Amanda Putri BP 25, dan saya sendiri Rila Triani BP 26 dan Vito Januari BP 27. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi kita, yaitu tentang teknologi informasi di berbagai bidang. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu di bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Nah, dalam bidang ini teknologi informasi dapat digunakan untuk meramalkan cuaca. Misalnya meramalkan cuaca hujan atau bisa kita ukur dengan ombrometer atau rain gauge. Nah, dengan manfaat ini masyarakat dapat mengantisipasi kondisi tersebut. Nah, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 4.000 unit alat penakar hujan. Hasil pengukuran curah hujan ini kemudian dikirim ke Badan Meteorologi dan Geofisika atau bisa disebut dengan BMKG untuk dianalisis lanjut oleh BMKG ini. Kemudian dari itu, salah satu contoh aplikasi teknologi informasi pada bidang pengetahuan dapat dilihat dari adanya alat pendeteksi gempa atau letusan Merapi dengan sebutan seismometer, sehingga dapat diantisipasi sebelum terjadinya bencana besar. B. Bidang bisnis. Salah satu contoh aplikasi teknologi informasi dalam dunia bisnis dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce ini digunakan dalam bidang bisnis, contohnya seperti Lazada, OLX, Shopee, dan lain-lain. Teleconference merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh para pelaku bisnis. Dengan aplikasi tersebut, pebisnis dapat terus memantau kegiatan bisnis atau berkomunikasi dengan rekan bisnis meskipun tidak berada di tempat atau bertatap muka secara langsung. Dapat digunakan oleh masyarakat maupun perusahaan-perusahaan ternama, contohnya Skype. C. Bidang industri. Di bidang industri, komputer dipergunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi. Misalnya, CNC, Computer Numerical Control, pengawasan numerik atau perhitungan. CAM, Computer Aided Manufacture. CAD, Computer Aided Design, yaitu untuk merancang bentuk desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada sebuah industri atau pabrik. Misalnya, sebuah mesin serbaguna dalam industri metal dapat kita jumpai berbagai industri logam yang bervariasi. Dapat kita bayangkan sulitnya apabila dikerjakan secara manual. Banyak pula mesin-mesin dalam industri garmen dilengkapi dengan kontrol komputer, misalnya melakukan pewarnaan, membuat border, dan sebagainya.
D. Bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, komputer sangat berperan untuk menolong jiwa manusia dan riset bidang kedokteran. Komputer digunakan untuk mendiagnosa penyakit, menemukan obat yang tepat, menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat, sistem CAD. Computerized Axial Tomography untuk menggambar struktur otak dan mengambil seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar X. Sedangkan untuk yang bergerak menggunakan sistem DSR, yaitu melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh. Salah satu contoh aplikasi teknologi informasi dalam bidang kedokteran adalah alat pendeteksi jantung untuk mengecek kondisi jantung dan USG bagi ibu hamil dalam memantau perkembangan janin yang dikandung. Kedua hal tersebut merupakan contoh penerapan teknologi dalam bidang kesehatan. Bidang perbankan. Transaksi bank yang banyak sangat terbantu oleh aplikasi teknologi dalam perbankan. Misalnya e-banking akan mempermudah transaksi bagi para nasabah. Sebagai contoh dari aplikasi teknologi informasi pada bidang perbankan adalah seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM atau anjungan tunai mandiri dari bank tersebut. Atau seseorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan. F. Bidang ilmu pendidikan. Salah satu contoh aplikasi TI dalam bidang pendidikan lebih dikenal dengan e-education. Dengan adanya TI di bidang pendidikan, maka membuka peluang distance learning atau pembelajaran jarak jauh, sharing resource atau berbagai sumber daya antar lembaga pendidikan, perpustakaan online, CD interaktif yang menjadikan pembelajaran semakin menyenangkan, adanya kuliah online dan sebagainya. G. Bidang penerbangan. 1. Pemandu lalu lintas udara atau Air Traffic Controller (ATC) adalah profesi yang memberikan layanan pengaturan lalu lintas di udara, terutama pesawat udara, untuk mencegah antar pesawat terlalu dekat satu sama lain, mencegah tabrakan antar pesawat udara dan pesawat udara dengan rintangan yang ada di sekitarnya selama beroperasi. ATC atau yang disebut dengan Air Traffic Controller juga berperan dalam pengaturan kelancaran arus lalu lintas, membantu pilot dalam mengendalikan keadaan darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan pilot atau seperti informasi cuaca, informasi navigasi penerbangan, dan informasi lalu lintas udara. G. Bidang penerbangan. 2. Radar pesawat. Radar adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak. Dalam bidang penerbangan, radar biasanya terlihat digunakan menara kontrol bandara yang memakai sistem Air Traffic Control atau ATC. Air Traffic Control merupakan suatu kendali dalam pengaturan lalu lintas udara yang berfungsi untuk mengatur lalu lalang serta kelancaran lalu lintas udara bagi setiap pesawat terbang yang akan lepas landas, terbang di udara, maupun yang akan mendarat atau landing. ATC juga berfungsi untuk memberikan layanan bantuan informasi bagi pilot tentang cuaca, situasi dan kondisi bandara yang dituju. H. Bidang kriminalitas. Komputer dapat digunakan untuk krimis analisis support system, yaitu sistem pendukung keputusan bidang kriminalitas. Polisi dapat mempelajari fakta dan mengambil kesimpulan dengan cepat dan tepat.
misalnya mendeteksi pelanggaran lalu lintas, melakukan sidik jari dan sebagainya. Selanjutnya, yang I, bidang entertainment dan permainan. Bidang entertainment misalnya untuk pembuatan animasi, periklanan, setting, bahkan untuk bermain musik. Di bidang permainan komputer bisa digunakan untuk permainan 3 dimensi, dilengkapi dengan audio visual yang menarik dan memberikan special effect. Bahkan kita dapat bermain dengan teman dalam satu komputer, atau kita bermain dengan lawan dari komputer itu sendiri. Misalnya bermain catur dan kartu. Para penggemar game, baik online maupun offline, sudah tidak asing lagi dengan berbagai macam game yang baru, hasil dari kecanggihan teknologi. Selanjutnya, saya akan membacakan kata-kata inspiratif. Jutaan orang yang telah ada di bumi ini sebelum kita telah melalui ini semua. Jadi ini hanyalah pengalaman yang kita semua lakukan bersama. Ted Bundy. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.